Sahabat-sahabat Verum Domini, salam jumpa kembali dan salam sehat untuk kalian semua. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas seluruh pengalaman hidup, baik pengalaman senang maupun pengalaman sedih, pengalaman sehat maupun pengalaman sakit. Sahabat-sahabat Verum Domini yang terkasih dalam Kristus, satu pertanyaan untuk selalu kita renungkan dalam seluruh peziaran kemuridan kita pada hari ini, yakni tahukah kita berterima kasih kepada Tuhan dan kepada sesama? Sahabat-sahabat Verum Domini yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Verum Domini yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini juga kita merayakan peringatan wajib Santo Leo Agung. Paus Leo pertama adalah seorang aristokrat Romawi kuno yang menjabat sebagai Paus Gereja Katolik Roma sejak tahun 440 hingga tahun 461. Ia adalah Paus pertama yang dianugerahi gelar agung sehingga dikenal sebagai Paus Leo Agung. Ia diketahui telah meyakinkan Attila untuk pergi dari gerbang Roma selama kampanye militer pada tahun 452. Pada tahun 452, ketika Italia Utara diserang oleh Attila, Leo menempuh jarak 320 km dengan menggunakan kuda untuk menghadapi Attila dan membujuknya untuk menarik pasukannya. Peristiwa ini dikenal sebagai pelayanan terbesar Leo Agung pertama. Leo meninggal pada tanggal 10 November 461 dan ia menjadi imam pertama yang dikubur dalam gereja Santo Petrus. Ia juga merupakan seorang teolog dan merupakan figur pemimpin sentralisasi dalam pengorganisasian Gereja Katolik Roma. Selain itu, Paus Leo juga dikenal karena perdebatannya dengan Eutyches. Dalam menghadapi Eutyches, Leo tidak datang untuk ikut dalam konsili Efesus
pada tahun 449, melainkan ia mengirimkan sebuah pernyataan yang dimuat dalam tomus. Tomus ini dibawa oleh delegasi Leo untuk dibacakan di dalam konsili sebagai bentuk kutukan terhadap Eutyches. Dekret dalam tomus ini juga didukung penuh oleh Kaisar Valentinus III. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, Injil yang telah kita dengarkan bersama mengisahkan ke-10 orang kusta yang disembuhkan. 10 orang kusta itu sangat mengharapkan penyembuhan dari Yesus. Mereka bagaikan sampah masyarakat dan jika sembuh harus melaporkan diri kepada imam. Yesus yang adalah tabib sejati meminta mereka untuk memperlihatkan diri kepada para imam, dan berkat iman mereka menjadi tahir atau sembuh. Namun, seperti yang telah kita dengarkan bersama dalam bacaan Injil, hanya satu orang, yaitu orang Samaria, yang kembali kepada Yesus untuk memuji Dia. Kemanakah ke-9 yang lainnya? Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, sikap seorang Samaria yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur adalah teladan bagi kita bagaimana untuk bersyukur dan berterima kasih atas rahmat yang Tuhan limpahkan atas hidup kita. Yesus memuji sikap orang Samaria yang telah disembuhkan itu. Orang Samaria itu terbuka hatinya dan percaya bahwa hanya Yesuslah sumber pemulihan dan keselamatan umat manusia. Hanya melalui Yesus segala kebaikan terpancar, dan iman inilah yang menyelamatkan kita yang adalah manusia berdosa. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana Yesus, setiap manusia juga diberi karunia oleh Tuhan untuk keselamatan sesamanya, bukan hanya untuk diri sendiri. Inilah misi Tuhan bagi kita, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itu, kehadiran kita hendaknya membawa nilai guna bagi orang yang membutuhkan, sehingga semakin banyak orang yang memuliakan Allah. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sudah bersyukur dengan seluruh karya Tuhan dalam hidup kita? Semoga terang bacaan hari ini membuka dan mengetuk pintu hati kita untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Dia yang adalah sumber keselamatan. Amin.